Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya ada di kelas 8B. Kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara pengurusan jenazah dari awal sampai dengan akhir, ya. Baik, untuk pertama kali ketika seseorang meninggal, maka yang terjadi adalah dia akan dicabut nyawanya, dan ketika nyawanya dicabut maka matanya akan terbuka. Maka yang kita lakukan pertama kali adalah menutup matanya. Silakan ditutup matanya. Ya, seperti itu sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ketika orang baru meninggal dan badannya belum kaku, ya, maka kita disarankan untuk mengikat beberapa tempat yang ada di tubuhnya. Yang pertama yang harus kita ikat adalah dagunya. Silakan diambil talinya. Silakan diikat dagunya, iya. Ini kan? Iya. Diikat dagunya. Kayaknya ini deh. Kenapa diikat dagunya? Karena biasanya mulutnya akan terbuka, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tangannya. Telapak tangan silakan diikat. Karena biar lurus aja, ya. Biar lebih bagus. Ya, tangannya kita ikat. Ya, disimpul. Kemudian selanjutnya kakinya, mata kaki silakan diikat juga. Yang bagian mata kaki silakan diikat mata kakinya. Sama satu lagi, kalau bisa di jempolnya kita ikat, ya, biar lurus, tegak lurus lah, seperti itu. Adapun bonekanya, jempolnya tidak ada, maka kita ikat telapak kakinya saja, ya, seperti itu. Silakan telapak kakinya diikat. Selanjutnya, ketika semua sudah diikat, maka kita tutup jenazahnya dengan kain jarik. Ya, kebanyakan kita pakainya kain jarik, boleh kain lainnya juga tidak masalah. Untuk ketika ini biasanya kita belum melepaskan pakaian dari jenazahnya, ya. Jenazahnya akan kita lepas pakaiannya ketika sudah masuk di tempat pemandian jenazah. Dan ini biasanya ketika jenazah sudah kita kasihkan jarik, sudah diikat, kita akan letakkan di ruang tamu untuk beberapa orang melakukan takziah. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah diharapkan untuk tidak dibuka semua auratnya, jadi tetap tertutup. Dan ketika membersihkan jenazah, maka kita angkat kainnya, baru kita bersihkan yang ada di jenazah tersebut. Tidak boleh dibuka auratnya, kecuali mungkin kalau laki-laki sebatas dadanya, ya, atau sebatas perut, ya, perut sampai dengan lututnya. Kalau perempuan mungkin boleh kita buka area kepalanya, ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke sesi memandikan. Yang pertama, ketika memandikan jenazah, sebagai perumpamaan saja, ya, biar kita mudah menggambarkannya. Kita anggaplah kainnya ada, tapi jenazahnya kita lepaskan kainnya. Silakan kainnya dilepaskan. Ya. Ini kita anggap saja di atasnya ada kain, ya. Yang kita dianggap ada kain, biar penggambarannya lebih bagus. Baik, yang kita lakukan pertama kali adalah membersihkan kotorannya. Silakan membersihkan kotorannya. Caranya adalah diangkat badannya sedikit. Diangkat badannya sedikit, iya. Kemudian petugasnya mengurut-urut, iya. Kemudian setelah mengurut-urut, kita ambil kapas mungkin, atau sebelumnya ketika kita memandikan, usahakan telapak tangan kita menggunakan kaos sarung tangan, ya, biar apa, takutnya virus dan seterusnya, seperti itu. Di sini kita nggak pakai kaos tangan, sebagai contoh saja, ya. Selanjutnya kita istinjakan, ya, atau kita kalau bahasa Indonesianya adalah menceboknya. Jadi yang ada di kemaluan depan sama kemaluan belakang silakan dicebok. Anggap enggak, langsung aja atas bawahnya aja, sebagai simbol saja, iya. Oke, setelah semua bersih, kita masuk ke mencuci bagian arah kepalanya, ya. Baik, di kepala ini kita akan membersihkan. Pertama yang kita bersihkan adalah lubang hidungnya. Silakan, biasanya kita menggunakan cotton bud atau kapas juga boleh. Kita mungkin pakai kapas saja. Silakan diambil kapasnya sebagai percontohan saja, ya.
Kita bersihkan hidungnya. Setelah selesai hidungnya, kita bersihkan mulutnya, ya. Dan ketika membersihkan mulut, jangan masukin air ya, cuma sekedar dibasuh-basuh saja. Oke, selanjutnya kita membersihkan telinganya. Silakan telinganya dibersihkan. Oke, yang satunya lagi. Oke, baik. Selanjutnya kita menyiram semua badannya ya dengan air. Sebagai contoh saja, ya kita siram, Oke, baik. Selanjutnya kita membersihkan belakangnya. Ya, silakan dibersihkan belakangnya. Kita miringkan satu sisi. Ya, silakan dibersihkan. Gosok-gosok saja. Ya, digosok. Kita bersihkan. Selanjutnya selesai, kita bersihkan sisi satunya. Ya, silakan bersihkan sisi satunya. Ya, dimiringkan. Baru ya, silakan dibersihkan. Ya, dari sana dibersihkan. Dan ingat ya, selalu Ustadz katakan tidak boleh melihat ke arah jenazahnya nanti ya. Jadi kita mengangkat kainnya saja, tapi nggak boleh melihat ke arah jenazahnya. Oke, baik. Baik, setelah membersihkan semua anggota badannya, sekarang kita masuk ke sesi wudunya ya. Baik, pertama-tama kita niat di dalam hati, kemudian kita membersihkan mulutnya. Silakan dibersihkan mulutnya. Ya, di mulutnya dibersihkan, kemudian telapak tangannya sekalian dibersihkan, ya. Kemudian telapak selanjutnya adalah mukanya. Silakan dibersihkan mukanya 3 kali. 1, 2, 3. Selanjutnya tangan yang kanan 3 kali. Ya. Perumpamaan aja 1, ya. 1, 2, 3. Kemudian tangan kirinya 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya kepalanya. Silakan kepalanya. Ya. Oh ya, tadi ada sedikit terlupakan ya. Pas membersihkan bagian anggota kepala itu kita kramasi dulu ya jenazahnya biar apa? Bersih ya. Selanjutnya sekarang kita masukkan ke sesi kepalanya, dibersihkan rambutnya, kemudian masuk ke kakinya. Silakan kakinya dibersihkan, kanan dulu, kemudian yang kiri. Siap. Oke, sekarang kita sudah, dan terakhir banget kita menyiramnya dengan air kapur barus ya, dengan air kapur barus. Dan nanti kapur barusnya kita gerus dulu, kemudian kita siramkan dengan air kapur barus. Baik, tadi kita memberikan perumpamaan saja ya. Dia ketika memandikan jenazah harus ada basahannya di atas. Biasanya kain jarik juga, maka di sini anggaplah ini kain kafannya sebagai kain jariknya. Dia dalam keadaan basah, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita menghandukinya. Tadi mohon maaf ada yang kelupaan ya. Kita setelah memandikan kita menghandukinya ya. Anggaplah kita menghanduki jenazah, silakan dihanduki jenazahnya. Ya, dibersihkan jenazahnya, ya dihandukin. Dan selanjutnya setelah semuanya kering, yang kelupaan juga tadi yang kita lakukan adalah memberikan apa? Kapas ya ke beberapa lubang yang ada di anggota tubuhnya. Silakan berikan kapas dulu. Dibuka jenazah atasnya. Jadi yang ditutup adalah pertama lubang hidungnya, dua-duanya kita tutup dengan kapas. Kemudian telinganya kanan kirinya, simbolis saja. Ya, kita kanan kiri kita taruh kapasnya. Selanjutnya kita masukkan juga, tidak dimasukkan ya, tapi sekedar ditaruh saja di bagian kemaluan atas dan kemaluan bawahnya. Silakan ditaruh yang lebih banyak ya. Seperti itu. Silakan taruh. Bagian atas sama bawahnya. Oke, sudah. Setelah itu semuanya selesai, sudah dibersihkan, sudah dikeringkan, maka kainnya sebetulnya agak masih basah, maka kita harus mengganti dengan kain baru ya. Biasanya kita pakai kain jarik ya. Maka dilapiskan dulu di atasnya, silakan dilapiskan di atasnya. Ya, dilapisin dulu atasnya ya. Oke. Ditaruh. Kemudian kita menarik daripada kain yang basahannya, silakan ditarik. Dan ingat, tidak boleh melihat ke arah jenazahnya ya. Baik, jenazah sudah selesai kita mandikan. Dan satu hal lagi yang kita lupa paling awal sekali ya. Apa yang kita lupakan? Menggunting daripada jenazahnya ya. Kita lupa sekali paling awal.
Dan ingat ya, ketika jenazah dibawa, biasanya jenazahnya masih dalam menggunakan pakaian ya. Melepaskan pakaian dari jenazah, bagusnya tidak dari lubang-lubang yang ada di bajunya, tapi dengan cara menggunting bajunya terlebih dahulu ya, seperti itu. Di pinggir kanan dan pinggir kirinya ya, seperti itu. Baik, sekarang kita sudah selesai memandikan jenazah, maka kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mengafani jenazah. Baik, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mengafani jenazah. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah meletakkan daripada tali pengikat jenazah. Silakan diambil talinya. Mungkin kita buat sekitar 7 tali ya. Yang pertama kita letakkan untuk sebelah pocong yang bagian bawahnya, paling bawah. Kemudian di atas yang paling bawah, di bawahnya telapak kaki ya, kita taruh di atas mata kaki. Yang kedua di mata kaki. Yang ketiga di lutut, sekitar lutut. Kemudian yang keempat di sekitar pinggang. Kemudian yang kelima di sekitar dada. Kemudian yang keenam di leher. Kemudian yang ketujuh di atasnya, yang paling atas. Baik, selanjutnya kita meletakkan daripada kain jenazahnya. Biasanya kain jenazah itu tidak lebar, maka satu lapisnya kita menjadikan 2 kain kafan sebagai 1 lapisan. Untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis. Kita pakai untuk 3 lapis saja. Silakan diambil kain kafannya dan meletakkannya di tengah ya, di tengah, tidak full tutup ke atasnya. Karena apa? Kelebarannya tidak besar ya, kelebarannya tidak besar. Baik, setelah meletakkan 3 kain kafan di atasnya, maka selanjutnya adalah kita masuk ke proses pengafanan jenazah. Maka silakan dilipat satu persatu. Boleh. Yang 2 orang boleh diambil di sebelah sini, sebelah satunya, ya. Satu-satu gantian, ya. Kanan kiri, kanan kiri. Oke. Oh iya, kain jariknya boleh diambil. Kain jariknya silakan diambil. Ya, tarik aja. Ya. Baik. Jadi kita bungkus sebanyak 3 kali. Untuk mukanya sebetulnya boleh saja dibuka, boleh juga tetap tertutup seperti itu. Baik, sekarang untuk pengikatan, biasanya kita mengikat di sekarang kita masuk ke masa pengikatan ya. Diikat sebanyak 7 kali tempat dan simpulnya berada di sebelah kiri jenazah. Silakan disimpulkan. Yang ujungnya terlebih dahulu diikat kakinya. Ingat ya, simpulnya di sebelah kiri. Yang lain boleh langsung disimpulkan ya. Baik, itu simpul sebelah leher. Kemudian ini sebelah lutut. Yang di situ sebelah mata kaki. Ini pengikatan bagian kakinya yang di bawah mata kaki ya, dan seterusnya. Boleh untuk kepala boleh dibuka, boleh juga ditutup. Ini kita buka saja kepalanya. Baik, ini sudah selesai kita mengkafani jenazah, maka yang dilakukan selanjutnya adalah
menutupi jenazahnya kembali dengan kain jarik. Silakan ditutup dengan kain jarik kembali. Dan nanti selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu mensolati jenazahnya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi ketiga, yaitu mensolati jenazah. Maka aturan mainnya adalah ketika jenazahnya adalah seorang wanita, maka imam berada di posisi tengahnya. Bila jenazahnya ada laki-laki, maka posisi imam berada di kepalanya. Silakan, misalkan imam ada di kepala, contohnya seperti itu ya. Dalam sholat jenazah kita cuma hanya memiliki 4 takbir, tidak ada sujud, tidak ada ruku, tidak ada azan, tidak ada iqamat. Baik, kita mulai proses sholat jenazahnya. Dan satu hal, ketika kita mengerjakan sholat jenazah, ya, diharapkan softnya itu minimal 3, ya, softnya minimal 3. Semakin banyak soft, semakin bagus, ya, dan juga dia lebih rapat daripada soft sholat biasanya, ya. Karena apa? Tidak ada sujud, tidak ada ruku, ya. Baik, yang dilakukan ketika orang mengerjakan sholat jenazah pertama adalah seperti biasa, ya. Urutannya seperti hal berikut. Allahu Akbar. Maka yang dibaca pertama adalah surat Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan selesainya. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian kita membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai dengan terakhir. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi dan seterusnya sampai dengan selesai doa. Kemudian Allahu Akbar. Di takbir keempat ini sebagian mengatakan ada bacaan doa dan sebagian juga mengatakan tidak perlu ada bacaan doa lagi. Maka selanjutnya kita akan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, sekarang kita masuk ke prosesi terakhir, yaitu pemakaman jenazah. Maka dalam pemakaman jenazah ini ada orang yang mengeluarkan jenazah dari keranda, dan ini sebagai yang mengeluarkan jenazah dari keranda dan menggotongnya, dan ini yang bagian di dalam kuburannya, ya. Dan dalam mengangkat jenazah ini seperti biasa, ya, 3 orang bersejajar. Kemudian ketika memasukkan jenazah nanti dimasukkan dari arah kaki jenazah, ya, dari arah kaki jenazah. Jadi nanti dimasukkan dari arah kaki jenazah. Baik, di sini arah kaki jenazah, di sana arah kepala jenazahnya, ya. Baik. Walaupun mungkin di depan, antar depan-depan, ya, dimasukkan juga boleh, tapi sesuai dengan hadis Rasulullah, memasukkan jenazah itu dari arah kaki jenazahnya, ya. Baik, silakan jenazahnya diangkat. Ya, jenazah diangkat. Kita lepaskan saja kain jariknya, ya. Silakan diangkat langsung. Ya, silakan diangkat. Ya, kamu sana. Ya, kamu sana. Oke, setelah itu kita masukkan jenazahnya ke liang lahat. Ya, dengan sini. Memasukkan jenazahnya ke liang lahat dengan membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Silakan dibawa, ya. Oke, silakan yang bagian pembawa jenazah boleh pindah. Baik, jadi sekarang jenazah teranggap sudah ada di lubang kuburannya. Sekarang kita anggaplah meletakkan jenazah di liang lahatnya. Silakan ditaruh di liang lahat. Baik. Ketika kita menaruh jenazah di liang lahat, maka yang harus kita lakukan adalah jenazah tidak boleh ke arah atas kepalanya, maka dia harus dimiringkan ke arah samping. Silakan dimiringkan ke samping. Dan biasanya kita akan membuat bola-bola dari tanah, ya, untuk mengganjal dari jenazahnya. Baik, sekarang kita mengganjalkan jenazahnya. Silakan diganjalkan. Ya, silakan diganjal. Jadi nanti jenazahnya mukanya mengarah ke arah kiblat.
Setelah jenazah sudah dimiringkan, maka simpul-simpulnya yang di sebelah kiri boleh dilepaskan, silakan dilepaskan. Kenapa tidak harus ya, tapi disarankan dilepaskan biar apa? Agar segera dimakan sama binatang-binatang yang ada di dalam sana ya. Kemudian ketika selesai ini kita tutup dengan papan-papan, kemudian meletakkan tanah di atasnya, kemudian membuat sedikit lebih menonjol ke atas ya, biar mengetahui bahwasanya di sana ada jenazah ya. Kemudian meletakkan kayu di sebelah kepala dan juga di sebelah kiri, di belah kaki ya, agar apa? Ketahuan bahwasanya di situ ada kuburan. Maka kurang lebih demikian cara pengurusan jenazah dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, komen, dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.